Kasih sayang bagian yang pertama dibacakan oleh Ustadz Marjono STHI. Selamat mengikuti. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita bersama-sama mencermati, memperhatikan, dan memahami brosur kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 1 Februari 2026 bertepatan 13 Syakban 1447 Hijriah. Menebarkan kasih sayang bagian pertama. Ajaran agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini bukan untuk menumbuhkan kebencian, permusuhan, tetapi dengan tindakan saling menyakiti, apalagi merusak kehidupan. Islam justru hadir untuk menebarkan kebaikan, menghadirkan rasa aman, dan menumbuhkan kasih sayang di tengah kehidupan manusia. Islam memuliakan manusia, menenangkan hati yang resah, serta memperbaiki hubungan antar sesama dengan sikap lembut dan penuh cinta. Karena itulah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh makhluk, agar kehadiran Islam benar-benar dirasakan sebagai ajaran yang membawa kedamaian dan keselamatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Kasih sayang adalah akhlak utama yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pintu datangnya banyak kebaikan dalam hidup seorang mukmin. Dengan hati yang lembut dan sikap penuh kepedulian, seorang hamba akan lebih dekat dengan pertolongan dan keberkahan Allah. Kebaikan yang lahir dari kasih sayang tidak akan pernah bisa digantikan oleh kekerasan. Inilah teladan Rasulullah SAW dalam dakwah dan kehidupan beliau, bahwa sikap lembut mampu membuka hati, menguatkan persaudaraan, dan membuat ajaran Islam mudah diterima serta dicintai oleh manusia. An Aisyata zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, rawahu Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hai Aisyah, sesungguhnya Allah itu Maha kasih sayang dan senang kepada kasih sayang, dan Dia memberi kebaikan pada kasih sayang itu apa-apa yang Dia tidak berikan kepada kekerasan, dan tidak pula Dia berikan kepada apapun selainnya. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2003 nomor 77. Kasih sayang menjadi dasar utama dalam hubungan antar sesama orang beriman. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar hamba-hambanya saling mendekat dengan kelembutan, bukan dengan sikap keras dan suka menghakimi. Dari sinilah iman seharusnya melahirkan sikap ramah, menenangkan, dan memberi harapan, bukan sikap kasar yang justru menjauhkan manusia dari kebaikan. Islam menegaskan bahwa kasih sayang harus terlihat nyata dalam sikap dan pergaulan sehari-hari.
Hubungan antar sesama tidak dibangun dengan prasangka, kekerasan, atau saling menyalahkan, tetapi dengan sikap saling memahami, saling menasihati dengan cara yang baik, dan keinginan untuk memperbaiki, bukan menjatuhkan. Dengan cara inilah iman melahirkan perilaku yang menenteramkan hati dan menjaga kebersamaan umat dalam suasana damai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihir rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim." Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-An'am ayat 54. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menghendaki hubungan antar sesama orang beriman dibangun di atas salam, kelembutan, dan sikap penuh penerimaan. Perintah itu perintah untuk menyampaikan salam, bukan sekadar ucapan, tetapi ungkapan doa, memberi rasa aman dan penghormatan yang mencerminkan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, serta menjadi tanda keimanan yang hidup dalam perilaku sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Aisyata zaujin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Rawahu Muslim. Dari Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kasih sayang itu tidaklah berada pada sesuatu kecuali ia pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali menjadikannya tercela. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2004, nomor 78. An Abi Darda'i anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, man u'tiya hazzahu minar rifqi faqad u'tiya hazzahu minal khairi wa man hurima hazzahu minar rifqi faqad hurima hazzahu minal khairi. Rawahu At-Tirmizi. Dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang diberi bagiannya berupa kasih sayang, maka sungguh ia telah diberi bagiannya berupa kebaikan. Dan barang siapa yang terhalang dari bagiannya berupa kasih sayang, maka sungguh ia terhalang dari bagiannya berupa kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi, juz 3 halaman 248, nomor 2082. Hadis hasan sahih. Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa kasih sayang merupakan sumber keindahan dan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Setiap sikap, ucapan, dan perbuatan yang dilandasi kasih sayang akan tampak mulia, menenangkan, dan membawa manfaat. Sedangkan hilangnya kasih sayang hanya akan melahirkan cela dan keburukan. Karena itu, orang yang dianugerahi sifat kasih sayang sejatinya telah memperoleh bagian besar dari kebaikan hidup, baik dalam hubungan dengan sesama
maupun dalam nilai amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka yang terhalang darinya berarti kehilangan jalan penting menuju kebaikan dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal ladzi yubasyshirullahu 'ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur." Itulah karunia yang dengan itu Allah menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Quran Surat Asy-Syura ayat 23. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran Surat Maryam ayat 96. Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Quran Surat Al-An'am ayat 12. Kasih sayang akan tumbuh dari hati yang dekat kepada Allah melalui ibadah yang ikhlas. Ruku' dan sujud melatih kerendahan hati, menenangkan jiwa, dan membersihkan hati dari kesombongan serta kebencian. Dari kedekatan kepada Allah itulah lahir pribadi-pribadi beriman yang menebarkan kedamaian dan menjaga persaudaraan di tengah masyarakat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurati wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya, dan tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka
tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Fatah ayat 29. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Ayat-ayat tersebut menggambarkan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan sempurna yang memadukan keteguhan iman dengan kelembutan hati. Beliau dan para sahabat digambarkan tegas terhadap kebatilan, namun penuh kasih sayang di antara sesama orang beriman. Hati mereka tunduk dalam sujud, mata mereka basah oleh harap akan ridha Allah, dan hidup mereka diabdikan untuk kebenaran. Dalam waktu yang sama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditampilkan sebagai sosok yang sangat peduli terhadap umatnya, merasa berat atas penderitaan mereka, begitu menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi mereka, serta dipenuhi kasih dan rahmat yang mendalam. Ayat-ayat ini mengetuk hati kaum beriman agar meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuat dalam prinsip, lembut dalam sikap, tegar dalam perjuangan, namun penuh cinta, empati, dan kepedulian dalam membersamai sesama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, an Jaririn anin Nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam qala, man yuhramir rifqa yuhramil khaira, rawahu Muslim. Dari Jarir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang terhalang dari sifat kasih sayang, berarti dia terhalang dari kebaikan. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2003 nomor 74. An Jarir bin Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha azza wa jalla la yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal khurqi, wa idza ahabballahu 'abdan a'tahu rifqa, ma min ahli baitin yuhramuna rifqa illa qad khurimu, rawahu At-Tabrani fil Kabir. Dari Jarir bin Abdullah bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberi kepada orang yang kasih sayang apa-apa yang tidak Dia berikan kepada orang yang pandir atau bodoh. Dan apabila Allah mencintai kepada seorang hamba, Allah memberinya kasih sayang. Dan tidaklah suatu keluarga yang terhalang dari kasih sayang,
melainkan sungguh mereka terhalang pula dari kebaikan. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir, juz 2 halaman 306, nomor 2274. Hadis ini menjelaskan bahwa kasih sayang merupakan tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba, sekaligus sebab turunnya berbagai kebaikan dalam hidupnya. Sifat lemah lembut bukanlah kelemahan, melainkan anugerah berharga yang Allah berikan kepada orang-orang pilihannya. Karena melalui kasih sayang lahir kebijaksanaan, ketenangan, dan sikap yang tepat dalam menghadapi persoalan. Sebaliknya, kebodohan yang dimaksud dalam hadis ini bukan semata kurangnya pengetahuan, tetapi sikap kasar dan tergesa-gesa yang menutup pintu kebaikan. Ketika kasih sayang yang tidak hadir dalam sebuah keluarga, hubungan menjadi kering, mudah diliputi konflik, dan keberkahan pun menjauh. Dengan demikian, hadis ini mengingatkan bahwa menumbuhkan kasih sayang dalam diri dan lingkungan keluarga merupakan kunci utama untuk meraih kebaikan, keharmonisan, dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersambung.